Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Devi Pranyani dari kelas 3A Pendidikan Biologi Undiksa. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang anatomi sistem urinaria. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama mengenai definisi dan fungsi dari sistem urinaria, yang kedua tentang struktur histologi dan anatomi organ penyusun sistem urinaria pada manusia, dan yang ketiga mengenai perbandingan organ pada sistem urinaria hewan vertebrata. Sebagai makhluk hidup, salah satu rutinitas yang kita lakukan sehari-hari adalah membuang zat sisa metabolisme dari dalam tubuh, salah satunya dalam bentuk urin. Urin merupakan produk yang dihasilkan oleh sistem urinaria, dan ginjal adalah organ yang memproduksi urin tersebut. Jadi, sistem urinaria adalah sistem organ pada tubuh manusia yang berperan dalam menyaring darah untuk membuang zat sisa metabolisme dan menyerap zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Sistem urinaria merupakan sistem organ yang terdiri dari organ ginjal, ureter atau tali ginjal, vesika urinaria atau kantung kemih, dan uretra atau saluran pelepasan urin. Dengan adanya sistem organ ini, zat-zat sisa metabolisme seperti urea dan amonia yang dibawa oleh darah bisa dibuang melalui urin sehingga tidak membahayakan tubuh. Selanjutnya, mari amati bagaimanakah histologi ginjal dan anatomi saluran urinaria pada manusia. Manusia memiliki dua ginjal yang berbentuk seperti kacang. Letaknya di bawah tulang rusuk bagian belakang dan dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang. Secara anatomi, ginjal terdiri dari bagian kapsula, korteks, medula, pelvis renalis, dan hilus. Jika dilihat secara histologinya, masing-masing bagian ginjal tadi tersusun atas berbagai jaringan. Yang pertama, kapsula ginjal atau selubung ginjal merupakan bagian terluar ginjal yang tersusun dari campuran jaringan kolektif, yakni serabut kolagen dan beberapa serabut elastis. Yang kedua, korteks ginjal terdiri atas beberapa bagian, yaitu bagian korpus Malpighi yang terdiri atas kapsula Bowman yang berbentuk cangkir dan glomerulus berupa jumbai atau gulungan kapiler, serta bagian sistem tubulus yaitu tubulus contortus proximalis dan tubulus contortus distal. Yang ketiga, medula ginjal merupakan jaringan ginjal yang halus yang terdiri dari lengkung Henle serta piramida renal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Yang keempat, pelvis renalis merupakan ruang di dalam ginjal yang merupakan pelebaran dari ureter yang tersusun atas lapisan lendir atau mukosa, epitel transisional, dan lamina propria yang mendasari jaringan ikat longgar ke padat. Bagian ini berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke ureter. Yang terakhir, hilus merupakan celah pada bagian cekungan ginjal, yaitu tempat masuknya syaraf, keluarnya ureter, serta masuk dan keluarnya pembuluh darah serta limfu. Setiap ginjal terdiri atas 1-1,4 juta unit fungsional penyaring darah yang disebut nefron. Cabang utama setiap nefron terdiri atas yang pertama ada korpuskel ginjal, yaitu pelebaran bagian awal di korteks. Yang kedua ada tubulus contortus proximal yang terutama berada di korteks. Ketiga ada gelung nefron atau lengkung Henle yang menurun ke dalam medula dan menanjak kembali ke korteks ginjal. Yang keempat ada tubulus contortus distal dan yang kelima ada tubulus collectivus. Korpuskel ginjal adalah bagian yang mengandung seberkas kapiler, disebut juga glomerulus, yang dikelilingi oleh simpai epitel berdinding ganda, disebut simpai glomerular atau simpai Bowman. Lapisan parietal simpai Bowman terdiri atas selapis sel epitel squamosa yang ditunjang lamina basal dan selapis tipis serat retikuler di luar. Sel-sel lapisan visceral ini yaitu podosit memiliki badan sel yang menjulurkan beberapa prosesus primer. Setiap prosesus primer menjulurkan banyak prosesus sekunder atau pedikel yang memeluk bagian kapiler glomerulus.
Dari korpuskel ginjal dilanjutkan dengan berbagai tabung saluran pada nefron yang menjalar dari glomerulus hingga ke kolektivus atau disebut tubulus. Jika dilihat secara histologi, semua saluran tubulus itu pada dasarnya ditutupi oleh jaringan epitel, namun dengan karakteristik yang berbeda. Ada 4 macam tubulus ginjal, yaitu yang pertama, tubulus contortus proximal yang terutama berada di korteks. Dinding tubulus ini ditutupi oleh epitel kuboid selapis. Sel-sel eosinofilik epitelnya memiliki sikat atau mikrofili yang panjang yang berfungsi untuk reabsorpsi. Yang kedua ada gelung nefron atau lengkung Henle yang menurun ke dalam medula dan menanjak kembali ke korteks. Saluran ini terdiri atas selapis epitel kuboid di dekat korteks, tetapi berupa epitel squamosa di dalam medula. Yang ketiga ada tubulus contortus distal yang juga tersusun atas epitel kuboid selapis, sama seperti tubulus proximal, namun ukuran selnya lebih kecil dan tidak memiliki mikrofili. Sel-sel tubulus contortus distal memiliki banyak invaginasi membran basal dan mitokondria. Yang keempat ada tubulus kolektivus atau coligens yang juga dilapisi oleh epitel kuboid. Organ selanjutnya adalah ureter, yaitu saluran yang menyalurkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Ureter tersusun atas 4 lapisan. Yang pertama, lapisan tunika mukosa yang tersusun atas jaringan epitel kolumnar berlapis-lapis atau disebut juga urotelium yang melapisi lumen ureter. Yang kedua, lapisan lamina propria berupa jaringan ikat longgar. Yang ketiga, lapisan tunika muscularis berupa otot polos yang tersusun sirkuler dan longitudinal yang dapat melakukan gerakan kontraksi guna mengeluarkan urin. Yang keempat, lapisan tunika adventitia yang tersusun atas jaringan ikat fibrosa, pembuluh darah, dan saraf. Organ selanjutnya yaitu vesika urinaria atau sering juga disebut kantung kemih, merupakan organ tempat untuk menampung urin. Selain itu, organ ini juga berperan dalam mendorong urin keluar dari tubuh dengan mekanisme relaksasi sphinkter. Secara anatomis, organ ini dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu bagian apeks kandung kemih yang ditutupi oleh peritoneum, yang kedua ada tubuh kandung kemih, yang ketiga ada basis kandung kemih, terdiri dari saluran masuk ureter, jalan keluar ke uretra, dan batasan melalui lipatan jaringan mukosa antar ureter. Yang keempat ada leher kandung kemih yang berbentuk corong. Secara histologis, organ ini tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan mukosa yang merupakan lapisan terdalam yang tersusun atas jaringan epitel transisional berlapis-lapis. Dalam keadaan kosong, mukosa membentuk lipatan-lipatan yang disebabkan oleh perlekatannya pada lapisan otot yang menjadi longgar. Yang kedua ada lapisan submukosa atau lamina propria, berupa jaringan ikat irregular padat dan banyak vaskularisasi. Yang ketiga ada lapisan muscularis mukosa, berupa jaringan otot detrusor, yaitu lapisan otot polos yang tersusun spiral, longitudinal, dan bundel meringkar. Sphinkter bagian dalam juga tersusun dari otot polos, namun sphinkter bagian luar dari vesika urinaria tersusun dari otot lurik. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Fungsinya sebagai saluran pengeluaran urin ke luar tubuh. Secara histologi, saluran ini tersusun atas sel epitel yang dimulai sebagai sel transisional setelah keluar dari kantung kemih. Sepanjang uretra disusun oleh sel epitel bertingkat kolumnar, kemudian sel bertingkat pipih di dekat lubang keluar. Terdapat pula kelenjar uretra kecil yang menghasilkan lendir untuk membantu melindungi sel epitel dari urin yang korosif. Pada pria, uretra berukuran lebih panjang dan berfungsi juga dalam sistem reproduksi, yaitu sebagai saluran pengeluaran air mani. Sedangkan uretra pada wanita berukuran lebih pendek dan hanya berfungsi sebagai saluran pengeluaran urin.
Selanjutnya, mari kita amati bagaimanakah perbandingan organ urinaria pada hewan-hewan vertebrata. Yang pertama, pada kelas Fishes, contohnya adalah ikan. Organ pada sistem urinaria ikan berupa sepasang ginjal opistonefros yang memanjang, berwarna kemerah-merahan, dan juga memiliki kantung kemih. Tipe ginjal opistonefros atau mesonefros ini berkembang secara segmental di tengah rongga tubuh. Beberapa nefrostoma bermuara dalam selon. Ikan air tawar memiliki glomerulus dalam jumlah banyak dengan diameter besar, sehingga ginjal pada ikan air tawar ukurannya lebih besar daripada ginjal pada ikan air asin. Yang kedua, pada amfibi, contohnya adalah katak. Organ pada sistem urinaria amfibi ialah ginjal opistonefros yang dihubungkan dengan ureter di vesika urinaria. Pada katak jantan, saluran ginjal dan saluran kelaminnya bersatu, sedangkan katak betina tidak. Yang ketiga, pada reptil, contohnya adalah kadal. Organ pada sistem urinaria reptil adalah sepasang ginjal metanefros. Ginjal tipe ini tidak bersegmen, tidak memiliki nefrostoma, dan jumlah glomerulusnya banyak. Ginjal pada reptil dihubungkan oleh ureter ke vesika urinaria. Vesika urinaria akan bermuara langsung ke kloaka. Yang keempat, pada aves, contohnya adalah burung. Organ pada sistem urinaria aves berupa sepasang ginjal metanefros. Ginjal dihubungkan langsung oleh ureter ke kloaka karena aves tidak memiliki vesika urinaria, sehingga feses dan urinnya bersatu. Yang terakhir, pada mamalia, seperti pada manusia, anjing, kucing, atau hewan mamalia lainnya. Mamalia memiliki sepasang ginjal metanefros yang berbentuk seperti biji kacang buncis. Ginjal tersambung dengan ureter yang menyalurkan urin ke vesika urinaria dan kemudian ke uretra. Demikianlah video saya mengenai anatomi sistem urinaria. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam video ini. Terima kasih sudah menyaksikan.